sesuatu yang besar sedang terjadi. Ya, selamat malam pemirsa, berjumpa kembali di acara yang pastinya akan merubahkan kehidupan Anda, New Life. Ya pemirsa, gimana kabar Anda pada malam hari ini? Tentu saja kami berharap Anda dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat dan mantap sebagaimana acara New Life pada malam hari ini. Namun pemirsa, mungkin pada malam hari ini Anda sedang mengalami permasalahan, Anda sedang mengalami mungkin cobaan dalam kehidupan Anda, baik itu dalam keluarga, masalah pekerjaan, masalah hubungan. Ya, mungkin Anda merasa seorang diri pemirsa, Anda merasa Anda stres, Anda merasa setiap permasalahan Anda tidak ada jalan keluarnya. Anda merasa bingung ya pemirsa, yakinlah bahwa bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran New Life pada malam hari ini, karena siaran ini memang ada untuk Anda. Ya, karena itu pemirsa jangan lewatkan sedetik pun dari siaran New Life pada malam hari ini, karena kebahagiaan, masa depan yang baik, dan pengharapan selalu ada untuk kita semuanya. Malam hari ini kita sangat spesial, Ana. Nah, spesial kenapa ya? Karena temanya juga spesial juga. Ya, malam hari ini kita akan mengangkat tema selingkuh, dan kita sudah kedatangan narasumber yang sudah tidak asing buat pemirsa, dan tentunya kita kedatangan bintang tamu yang spesial malam hari ini. Ya, kita bisa langsung sapa ya. Boleh. Ya. Selamat malam Pak Susilo. Selamat malam Heki, selamat malam Ana, selamat malam pemirsa. Gimana kabarnya Pak Susilo? Pasti luar biasa, dahsyat dan mantap selalu Heki. Luar biasa. Iya, selamat malam Pak Robi. Selamat malam Pak. Selamat malam. Ya, bagaimana kabarnya nih Pak? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Senang bisa berada di tempat ini malam hari ini. Iya. Kami juga terima kasih buat malam Terima hari kasih, ini. ya, buat Ya, kita. malam hari ini Teman-teman kan. kedatangan artis Jakarta ya. Iya. Ya. Ya, malam hari ini kita mengangkat tema yang luar biasa, selingkuh. Betul sekali. Rasanya menarik ini selingkuh. Ya, karena begini, dalam kehidupan realita kalau kita lihat dan kita lihat juga dari SMS yang sudah masuk, ternyata orang berkata begini, saya tidak mau selingkuh. Tapi apa yang terjadi? Kenyataannya kok mereka selingkuh. Nah, hari ini kita akan membahas secara tuntas habis tentang perselingkuhan ini, apalagi kita kehadiran bintang tamu yang luar biasa, kisah hidupnya yang benar-benar waktu saya baca, wow. Ternyata sangat mengejutkan, dan buat Anda ibu-ibu mungkin yang sedang mengalami pergumulan bahwa suami Anda sedang selingkuh, jangan pernah lewatkan malam hari ini. Makanya jangan lewatkan sedetik pun. Betul. Jadi berkedip boleh tapi. Oh, berkedip boleh. Ya, jangan sampai nggak boleh berkedip. Ya. Kita akan dengar kisah dari Pak Robi saja langsung biar mempersingkat waktu supaya efektif. Ya. Gimana, Pak? Ini kayaknya gimana ya? Seolah artis itu identik dengan selingkuh, artis itu identik dengan rumah tangga yang hancur. Iya. Kebanyakan kita nonton di infotainment memang seolah-olah itu demikian, tapi yang selalu saya ingin katakan bahwa kalau kita nonton infotainment, kita lihat bagaimana kehidupan para artis itu. Sebenarnya ini satu gambaran mengenai apa yang terjadi di tengah masyarakat kita saat ini. Ya. Bahwa selingkuh ini menjadi sesuatu yang seolah tren, seolah satu fashion yang orang dikatakan jadul kalau tidak selingkuh. Ya, yang dikemas. Kalau nggak selingkuh jadul ya? Katanya begitu. Zaman dulu gitu ya. Dan memang dikemas oleh si jahat ini memang seolah sesuatu yang menarik, sesuatu yang membanggakan, dan pengharapan tentu para pria sesuai dengan singkatannya selingkuh itu selingan indah, keluarga utuh katanya. Padahal Tapi kenyataannya keluarga runtuh kebanyakan. Nah, kalau saya pernah mengalami perselingkuhan ini, dan saya sempat meninggalkan rumah tangga saya selama 14 tahun. Wow. Dan di sini saya lihat sesuatu yang yang luar biasa dari perselingkuhan itu sendiri. Memang umumnya pria itu ya kadang-kadang ya gitulah keisengan seorang laki-laki yang dia merasa ya yang penting kan keluarga tidak tahu dan sebagainya, dan memang dia tidak bermaksud untuk menyakiti keluarga dan sebagainya. Jadi sehingga dia lihat perselingkuhan ini sebagai sesuatu yang ya cuma sekedar iseng. rasa penasaran toh. Rasa penasaran mungkin. Itu bukan gaya hidup Pak ya? Bukan ya? Mau dikatakan gaya hidup atau bagaimana ya, saya katakan tadi ini seolah-olah tren kan. Tren. Jadi satu memang dengan majunya mungkin perekonomian, majunya kehidupan itu ke level yang makin tinggi, dengan dibantu lagi dengan
teknologi multimedia yang ada. Jadi hubungan itu gampang sekali. Kalau dulu kan tidak ada yang namanya HP. Sekarang HP marak. Sekarang Facebook ada, Twitter ada. Di dalam Facebook pun apapun kita bisa cari di situ. Ya, hubungan-hubungan yang enggak juga pun ada di situ. Jadi sehingga ini yang mempermudah kita tuh masuk dalam satu pergaulan yang tidak sehat bagi keluarga. Dan saya juga waktu itu karena memang lingkungan saya film, sinetron dan sebagainya, memang kesempatan lebih banyak terbuka untuk masuk dalam hubungan-hubungan yang seperti ini. Yang sekali lagi dasarnya tidak ingin menyakiti keluarga. Tapi inilah yang terjadi. Yang kita tadinya mikir ini akan iseng-iseng, malah jadinya kita akhirnya nyangkut di situ. Begitu perasaan mulai berbicara, nah mulai segala-galanya jadi kacau balau. Dan ini yang seringkali akhirnya juga membawa satu dampak di dalam kehidupan rumah tangga. Saya selalu katakan orang masuk dalam perselingkuhan itu, sepandai-pandainya dia menutup semuanya akan terlihat di dalam rumah tangga, karena seluruhnya akan berubah. Dia mungkin tadinya betah di rumah, dia itu seorang bapak, seorang suami yang luar biasa, yang baik, yang sabar dan sebagainya. Semua akan berubah. Orang-orang yang masuk dalam perselingkuhan, dia akan di rumah tuh mulai gelisah, dia kayaknya ingin selalu keluar, bagaimana caranya, dengan berbagai macam alasan dia akan mencari jalan. Ciri-cirinya itu ya? Ciri-cirinya itu. Ya, dan dia yang tadinya begitu sabar terhadap keluarga, orang ini akan menjadi sensi, gampang marah, gampang tersinggung, gampang ini dan gampang itu. Dan saya selalu katakan, yang sering kali terlihat itu apa? HP dia. Ya. HP yang tadinya dia geletakin sembarangan dan sebagainya. Istri boleh lihat. Oh, siapa aja boleh buka tuh HP. Tapi begitu ada sesuatu di luar, ini HP akan selalu ada di dalam kantong. Kurang pintar dia, Pak. Seharusnya di-delete, Pak. Ya, dia sudah delete semua, tapi kan ada telepon masuk atau ada SMS masuk pas di tengah keluarga. Nah, saat dia terima telepon atau SMS seperti itu, biasanya dia langsung sakit, mules dia harus ke belakang dulu. Ini karena dia ingin buka buka kartu sendiri. Nah, ini yang terjadi. Dulu ibu taunya dari sana ya, Pak ya? Kok kenapa ini di toilet lama sekali? Kok bicara di toilet? Orang kan bisa aja, soalnya orang ini bukan orang-orang yang bodoh. Kadang-kadang dia kasih teman laki-laki gitu. Kamu telepon, nanti kalau sudah nyambung dengan dia, baru saya yang telepon. Jadi kalau istrinya yang angkat, atau keluarga yang angkat, laki-laki yang telepon kan, ada masalah gitu loh. Begitu kita sudah ditelepon, langsung orang lain yang bicara, ya dia itu bicara. Tapi dalam menghadapi masalah-masalah ini di dalam rumah tangga, akhirnya akan kembali lagi kepada sang istri ini. Begitu ketahuan ada perselingkuhan, ini akan berbalik lagi semua kepada istri. Mungkin ya istri bilang enak aja, lu yang enak, gue yang tidak enak kan? Iya kan? Tapi apa ya? Sekarang kalau sudah sampai ke sini, sekarang istri bagaimana menghadapi kenyataan ini bahwa suaminya lagi selingkuh, lagi punya sesuatu di luar sana. Nah, bagaimana sekarang dia? Apakah dia mau mempertahankan rumah tangga dia ini? Dia mau menyelamatkan? Atau dia pikir sudah masa bodoh, kalau kamu bisa, saya juga bisa. Balas selingkuh? Balas selingkuh kalau perlu. Istri saya suka pakai istilah gini. Kamu bikin saya 1-0, saya bikin kamu 5-1 bisa. Waduh. Luar biasa kan? Itu pertama-tama ya, Pak ya? Ya, enggak, tapi dia enggak sampai ke situ. Oh, ya. Kalau dia sampai ke situ, mungkin saya tidak akan melihat satu-satu keindahan dipersatukan kembali dengan indah, tuh saya enggak lihat. Tapi juga saya lihat di sini ada satu hal lagi. Perselingkuhan ini membawa banyak sekali dampak, bukan aja antara suami istri, tapi juga kepada anak-anak. Ya. Anak-anak nih, dengan kejadian ini, mereka akan ditanamkan satu akar kepahitan, apalagi istri yang tidak siap hadapi situasi seperti ini. Seringkali, oke, suami saya kabur, sekarang saya harus usahakan bagaimana anak-anak saya itu semua memihak kepada saya. Anaknya ada berapa, Pak Robi ya? Saya ada 7. Wow, keluarga besar. Ya. Saat saya tinggalkan keluarga itu, jadi anak saya yang paling besar itu 11 tahun. Tahun itu, Pak? Tahun 84. Itu suami dan 7 anak ditinggal seorang selama istri dan 7 orang anak, paling besar 11 tahun, paling kecil 9 bulan. Dan saya tinggalkan mereka itu memang waktu itu lagi ancur-ancuran. Ekonomi saya ancur. Saya mulai dari film saya mulai jatuh, saya masuk ke dunia bisnis, jatuh terus dan sebagainya. Akhirnya itu ya. Karena hancur itu, kemudian lihat BB Gombel lewat, kemudian nyantol gitu atau gimana? Ya, enggak.
ceritanya terlalu panjang. Kalau kita mau kupas di sini bisa terlalu panjang. Tapi akhirnya itulah, itu kenyataannya. Terus terang saya jadi menghadapi situasi tidak bisa lagi mencari jalan keluar. Saya ambil jalan pintas yang gampang aja. Tinggalkan semua kehancuran. Itu saya kabur menyelamatkan diri saya sendiri. Itu yang terjadi. Akhirnya 14 tahun saya tinggalkan keluarga. 10 tahun pertama itu saya sama sekali tidak tengok, karena waktu saya kabur dengan selingkuhan ini malah kehidupan saya luar biasa, maju dengan luar biasa, berbagai usaha berjalan dengan luar biasa, tiap tahun ke luar negeri. Jadi saat itu saya pikir seolah-olah saya tidak salah ambil jalan gitu loh. Ini jalan yang benar yang saya ambil. Karena semuanya, semua rezeki, kan rezeki tidak terhalang gitu ya. Oh, kayaknya luar biasa sekali saat itu. Nah di situ 10 tahun saya tidak pernah tengok. Terus akhirnya saya ketemu dengan anak saya. Rupanya bukan saya karena sadar saya ingin tahu bagaimana kehidupan mereka. Kayak saya dalam kelimpahan saya ingin tahu. Enggak, ini sama sekali. Pertemuan ini bisa terjadi karena anak-anak saya rupanya cari saya dan akhirnya mereka menemukan saya. Dan di situ saat itu saya lihat sesuatu yang luar biasa yang akhirnya mengubah sama sekali diri saya. Saat anak saya berhadapan dengan anak saya, saat itu tidak ada sama sekali satu ucapan yang menandakan kebencian mereka atau kemarahan mereka atau ada tudingan-tudingan, "Papi kok tega tinggalkan kami, Papi kok tega terlantarkan kami." Itu sama sekali tidak keluar dari mulut mereka. Saat itu saya ketemu dengan mereka, itu mereka langsung, mereka hampiri saya dan mereka peluk saya. Ini sesuatu yang luar biasa. Di sini ini sesuatu yang mengharukan, tapi saat itu juga ada satu sukacita yang luar biasa. Di sini saya lihat, kok bisa saya terlantarkan mereka selama sekian lama, tidak pernah mau urus, tidak pernah mau tahu dengan kehidupan mereka. Kok bisa mereka datang ketemu dengan saya, malah mereka peluk saya. Nah di sini ini yang berubah. Akhirnya saya segala kelimpahan yang saya boleh nikmati, keluar negeri dan sebagainya, akhirnya seolah itu tidak ada harganya sama sekali. Kayaknya bisa menyatu kembali dengan keluarga, kayaknya itu lebih dari segala-galanya. Dan saat itu saya mulai punya kerinduan yang luar biasa untuk kembali pada keluarga. Dan walaupun kesadaran itu saat itu timbul, ya, ingin kembali kepada keluarga, sadar seolah dibangunkan dari mimpi. Tapi setelah 10 tahun itu ya, setelah 10 tahun